Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta yang setia menemani putra dan putrinya belajar. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Ya, kali ini kita di pelajaran kedua yaitu pertemuan kedua. Materinya adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kemarin kita sudah mengenal Allah dengan Asmaul Husna, nah sekarang kita mengenal kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabi atau rasul yang dipercaya, kemudian menjadi pedoman umat manusia. Dan untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah yang pertama, memahami perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi nanti kita pelajari perintahnya apa. Kemudian menyebutkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti bisa menyebutkan kitab dari Allah itu apa saja. Kemudian menyebutkan nabi penerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk beriman kepada kitab-kitab Allah ada perintahnya ya. Jadi di sini yang pertama adalah perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah itu ada di Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136 ya, ayat 136. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, ini ada keterangan, jadi ada beriman kepada Al-Quran juga kepada kitab sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Ya, kemudian bagaimana cara kita beriman? Ya, bagaimana? Jadi setelah ada perintahnya, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Cara beriman adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada para rasul untuk dijadikan pedoman hidup agar bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, setelah itu apa nama kitab-kitab Allah itu? Jadi jumlahnya ada 4. Apa namanya? Yang pertama adalah kitab Taurat. Nah, anak-anak pasti pernah dengar ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi, ya, di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Ini kitab yang pertama. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada beliau Nabi Daud ketika beliau menjadi raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Ya, ini kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yaitu pada sekitar abad 1 Masehi
di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat. Ya, nanti akan kita ketahui apa arti dari kitab-kitab itu, namanya itu artinya apa begitu. Dan tahun 1 Masehi ini terkenal ya karena untuk penanggalan kan ada dua, yaitu penanggalan Hijriah, kemudian satu lagi penanggalan Syamsiah atau Masehi. Ini memang awal mulanya adalah pada tahun kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 4 kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kemudian kitab-kitab itu punya nama dan tentunya ada artinya, ya kan? Nah, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa tadi ya, artinya adalah hukum atau perintah. Ya, di sini ada 10 perintah Tuhan yang terkenal ya, ada 10 perintah Tuhan. Ya, orang-orang barat menyebutnya adalah the 10 commandment ya. Ini 10 perintah Tuhan. Kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur artinya adalah nyanyikan pujian. Ya, ini kebetulan menurut kisah, menurut sejarahnya bahwa Nabi Zabur itu suaranya indah, bagus sekali. Jadi ketika menyanyikan kitab Zabur ini bisa memukau semua orang, bahkan pada hewan. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil artinya adalah kabar gembira atau kabar selamat, tadi sudah disebutkan. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Dan sedikit berbeda dengan kitab sebelumnya. Al-Quran yang artinya bacaan itu kita membaca saja, membaca Al-Quran itu sudah termasuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahala. Ini perbedaannya. Dan sekilas tentang Al-Quran, ya, Al-Quran terbagi dalam 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat, atau ada yang menggolongkan menjadi 6.666 ayat. Ini tidak menjadi masalah, hanya berbeda cara menghitung suratnya saja, menghitung ayatnya saja ya. Jadi ada 6236 atau 6.666 ayat. Kemudian Al-Quran itu diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, sampai beliau menjelang wafat. Jadi kira-kira 23 tahun. Dan peristiwa pertama turunnya Al-Quran itu sering diperingati oleh umat muslim sedunia, yaitu Nuzulul Quran. Kemudian Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya diturunkan untuk golongan tertentu ya. Tadi sementara kalau untuk Al-Quran itu pada seluruh umat manusia, disebut sebagai rahmatal lil alamin. Terima kasih. Itu saja pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.